Darawisa. Kisah ini menceritakan tentang kehancuran Kahyangan Tengguru akibat serangan burung dara berbisa buatan Nabi Isa. Batara Guru terpaksa mengungsi ke sebuah pulau panjang yang kemudian diberi nama Pulau Jawa. Di pulau itu, ia membangun tempat tinggal baru bernama Kahyangan Argodumila. Rencana Batara Guru menyerang Bani Israel. Batara Guru di Kahyangan Tengguru bersama para putra, yaitu Batara Sambu, Batara Brahma, Batara Indra, Batara Bayu, dan Batara Wisnu, sedang membicarakan rencana menyerang kerajaan Bani Israel dan menyebarluaskan agama dewa di sana. Rupanya Batara Guru masih penasaran, karena sampai sekarang belum juga bisa menaklukkan negeri para nabi tersebut. Batara Wisnu memohon supaya sang ayah mengurungkan niat, karena tidak baik memaksakan agama kepada orang lain. Lagi pula, kerajaan Bani Israel saat ini sudah menjadi jajahan kerajaan Rum, dan bukan lagi sebuah negeri yang merdeka. Batara Guru marah dan menuduh Batara Wisnu telah bersekongkol dengan kaum Bani Israel. Batara Guru tetap pada pendirian untuk memaksakan agama dewa kepada penduduk Bani Israel sebagai balasan atas perbuatan Nabi Sulaiman yang telah menghancurkan kahyangan pulau dewa dahulu kala. Mengenai kerajaan Rum yang saat ini berkuasa, itu bisa diatur nanti. Bila perlu, setelah menaklukkan kerajaan Bani Israel, pasukan Dewata akan bergerak menaklukkan kerajaan Rum sekalian. Batara Wisnu tidak berani membantah lagi. Batara Guru lalu memerintahkan Batara Sambu untuk mengumpulkan dan memimpin pasukan Dewata serta memulai penyerangan. Pasukan Dewata menyerang Bani Israel. Batara Sambu dan para adik, yaitu Batara Brahma, Batara Indra, Batara Bayu, dan Batara Wisnu, serta beberapa sepupu, yaitu Batara Wrehaspati, Batara Kuwera, Batara Yamadipati, Batara Surya, Batara Chandra, Batara Tempuru, dan Batara Kamajaya menyusun rencana penyerangan terhadap kerajaan Bani Israel sesuai perintah Batara Guru. Sebenarnya Batara Sambu juga kurang setuju terhadap rencana ini. Akan tetapi, ia tidak memiliki keberanian seperti Batara Wisnu dalam menentang perintah sang ayah. Ia hanya bisa berharap semoga peperangan kali ini bisa berjalan dengan baik tanpa menjatuhkan banyak korban. Setelah dirasa cukup, mereka pun menyiapkan pasukan Dewata dan berangkat menuju ke arah barat. Sesampainya di wilayah kerajaan Bani Israel, pasukan Dewata mulai mengadakan pengerusakan. Para penduduk dipaksa untuk meninggalkan agama Nabi dan beralih memeluk agama dewa. Hanya Batara Wisnu yang terlihat diam saja dengan perasaan sangat prihatin. Pasukan kerajaan Bani Israel dengan dibantu pasukan kerajaan Rum mengadakan perlawanan, namun mereka semua tidak mampu menghadapi kekuatan para dewa. Pasukan Dewata terus-menerus maju menguasai wilayah Bani Israel. Walau kekuasaan Batara Guru semakin besar, tetap saja ada rasa tak puas menggerayangi benaknya
karena negeri Bani Israel, negeri Nabi Sulaiman dulu, menolak memujanya. Dan ajaran agama mereka sangat mengharamkan apa itu yang disebut berhala dan dewa-dewa. Mereka hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Yahweh atau Allah. Sudah berkali-kali para dewa diutus ke sana untuk menyampaikan ajaran Kahyangan Tengguru, namun selalu mengalami kegagalan. Berbagai cara telah dilakukan, antara lain menggunakan ilmu kesaktian, namun tetap saja tak berhasil. Bahkan wabah penyakit yang dibuat untuk melanda negeri Yahudi dan Ibrani tempat bangsa Bani Israel tinggal, sirna karena bangsa Bani Israel tetap teguh dan tekun berdoa. Batara Guru pun memutuskan untuk menundukkan bangsa itu dengan jalan peperangan. Batara Ramayadi atau Empu Kahyangan dan putranya Batara Anggajali pun segera menciptakan berbagai senjata dan peralatan perang atas perintah Batara Guru. Mereka menciptakan senjata dengan pijatan tangan dan kaki mereka, dan tahap akhirnya mereka sepuh dengan jilatan lidah. Senjata yang diciptakan antara lain alugara, musala, kunta, trisula, cakra, nanggala, dan limpung. Senjata itu pun diberikan kepada Batara Guru yang dengan gembira membagikannya kepada para dewa, serta memerintahkan untuk menyerang bangsa Bani Israel. Perang besar pun terjadi, dan bangsa Bani Israel mengalami kekalahan besar. Sisanya mengungsi ke hutan-hutan dan pegunungan, yang nantinya akan kembali pada zaman Zionisme. Namun di tengah puncak kemenangannya, Batara Guru mendapat bisikan gaib bahwa tidak sepantasnya ia memaksakan bangsa Bani Israel menyembahnya. Mereka ditakdirkan hanya menyembah Yahweh, yang bahkan akhirnya menjadi agama terbesar di dunia. Sebaliknya kelak akan lahir di antara bangsa itu seorang pemimpin suci yang menentang ajaran Kahyangan Tengguru. Mendengar petunjuk tersebut, Batara Guru gelisah hatinya namun tak kuasa membantah. Ia memanggil pasukannya untuk kembali ke Kahyangan. Beberapa tahun kemudian, sabda gaib itu menjadi kenyataan. Di tengah bangsa Bani Israel, lahir seorang putra dari rahim seorang gadis bernama Siti Maryam. Putra tersebut diberi nama Isa. Ketika Isa berumur 1 bulan, Batara Guru dan kelima putranya mendatanginya tanpa menunjukkan wujud. Batara Guru merasa heran ketika melihat bayi Isa yang dulu pernah diramalkan akan membuatnya terusir dari Tengguru, ternyata tidak menunjukkan keistimewaan apapun. Ia masih digendong ibunya, tidak seperti dirinya yang waktu masih bayi dulu sudah bisa terbang. Tiba-tiba keajaiban terjadi. Kaki kiri Batara Guru mendadak lumpuh. Beruntung ia bisa terbang dan juga mempunyai kendaraan berupa lembu andini. Batara Guru dan kelima putranya sangat terkejut. Ia mengakui bahwa Isa benar-benar bayi yang diramalkan oleh sabda gaib dahulu. Ia memutuskan untuk kembali ke Kahyangan dan menunggu datangnya peristiwa itu. Putra kelima guru, yaitu Batara Wisnu, sesungguhnya menerima ajaran Isa nantinya. Batara Wisnu bahkan mengikuti dan menjadikan ajaran Isa sebagai pedoman hidupnya.
Ini dapat dicermati dari kisah Jakasengkala, putra dari Batara Anggajali, anak Batara Ramayadi atau Empu Kahyangan. Jakasengkala ingin berguru kepada Batara Wisnu, selaku dewa paling sakti di Kahyangan. Namun Batara Wisnu justru menjelaskan bahwa di dunia ini tidak ada yang memiliki kesaktian sempurna. Menurutnya yang paling sempurna hanya Tuhan yang Maha Esa. Maka Jakasengkala pun memutuskan untuk mencari di mana Tuhan berada dan berguru kepadanya. Batara Wisnu menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, yang diperlukan adalah ilmu kesempurnaan hidup, yaitu ilmu tentang asal dan tujuan kehidupan, yang merupakan ajaran Isa. Menurutnya, jika Jakasengkala ingin memiliki ilmu itu, harus belajar pada sahabatnya yang bernama Pandeta Usmanaji. Akhirnya Jakasengkala berhasil bertemu Pandita Usmanaji yang tinggal di negeri Bani Israel. Kepadanya ia berguru ilmu kesempurnaan hidup sesuai ajaran Isa. Semakin lama ia semakin larut dalam pelajarannya. Pada puncaknya, Jakasengkala meminta untuk dipertemukan dengan Isa. Pandita Usmanaji menolak permintaan tersebut karena Jakasengkala tidak ditakdirkan bertemu dengan Isa. Tetapi kelak ia akan bertemu dengan Muhammad yang kelahirannya masih 500 tahun lagi. Namun Jakasengkala ditakdirkan bisa mendapatkan air ajaib Tirta Martaka Mandanu, sehingga bisa hidup abadi dan berumur panjang. Nabi Isa menciptakan burung dara berbisa. Al-Kisah, Isa putri Siti Maryam telah tumbuh menjadi seorang pemuda berusia 18 tahun. Sejak 5 tahun yang lalu ia ikut kerabatnya berdagang di tanah Hindustan. Di sana ia belajar tentang samadhi dan tata cara menyembah Tuhan. Isa memiliki kepandaian di atas rata-rata manusia biasa. Dalam waktu singkat, ia telah menyerap semua ilmu yang dipelajarinya, bahkan pengikutnya bertambah banyak. Di antaranya adalah orang-orang yang tidak mau tunduk dan menyembah Batara Guru. Pada suatu hari di usianya yang menginjak 18 tahun itu, para pengikutnya memohon supaya Isa menindak tegas para dewa yang dikepalai Batara Guru itu, karena mereka menyebarkan ajaran yang mereka anggap sesat. Antara lain, penduduk Hindustan banyak yang mempertuhankan Batara Guru, sangat bertentangan dengan ajaran Isa yang mengenal hanya ada satu Tuhan, yaitu Yahweh. Isa menolak permohonan itu, namun para pengikutnya terus saja mendesak. Ia pun mengheningkan cipta memohon petunjuk kepada Tuhan apa yang seharusnya dilakukan. Tuhan mengizinkan Isa untuk memberi pelajaran kepada para penghuni Kahyangan Tengguru. Maka Isa mengambil segenggam tanah liat, meniupkan nafas ke tanah tersebut dan melemparkannya ke angkasa. Tanah liat itu terbang berubah menjadi burung merpati. Burung tersebut diperintahkannya untuk memberi pelajaran kepada Batara Guru yang berkahyangan di puncak Himalaya. Burung itu datang ke Kahyangan Tengguru.
Menyadari gelagat yang kurang baik, Batara Guru pun memerintahkan para prajurit untuk menangkap burung itu, namun tidak ada yang mampu. Burung itu bisa berbicara dan mengaku sebagai utusan Tuhan untuk menghukum Batara Guru. Batara Guru murka dan memerintahkan para dewa untuk memusnahkan burung tersebut. Tetapi burung merpati itu mampu melawan dengan menyemburkan bisa panas. Para dewa banyak yang jatuh pingsan dan bangunan kahyangan meleleh karena bisa panas itu. Panasnya 10 kali lipat lahar gunung berapi. Karena kahyangan Tengguru rusak parah, Batara Guru memutuskan untuk mengungsi ke arah timur. Semua dewa dan bidadari ikut serta meninggalkan kahyangan Tengguru kosong begitu saja. Perjalanan Batara Guru dan rombongan sampai di sebuah pulau yang sangat panjang. Burung merpati ciptaan Isa masih terus mengejar. Batara Wisnu tahu dan mengerti betul akan musibah tersebut dan mengapa sampai menimpa mereka. Batara Wisnu pun memejamkan mata, mengolah rasa, dan berdoa. Batara Wisnu segera melepaskan senjata cakra ke arah burung merpati. Burung tersebut hancur, dan bangkainya jatuh di kaki gunung Merapi, dan berubah menjadi telaga yang jernih airnya. Para dewa dan bidadari tidak tahu apa yang terjadi. Karena haus dan merasa panas, mereka pun meminum air telaga tersebut. Ternyata telaga itu mengandung racun yang sangat mematikan. Satu persatu para dewa dan bidadari roboh tak sadarkan diri, kecuali Batara Guru dan Batara Wisnu. Batara Guru kemudian menghisap semua racun yang ada di dalam telaga itu untuk mengamankannya. Racun tersebut akhirnya bersarang di kerongkongannya, sehingga mengakibatkan leher Batara Guru belang berwarna biru. Sejak saat itu pun, ia terkenal dengan sebutan Batara Nilakanta. Batara Wisnu pun mengambil tetesan air tirta Martaka Mandanu dan menyadarkan semua dewa-dewi yang terluka. Batara Guru kemudian terbang di angkasa mengendarai lembu Andini untuk mengamati pulau panjang itu. Pulau tersebut sangat panjang, membentang dari daerah Aceh sampai Bali. Karena sangat panjang, Batara Guru pun memberinya nama Pulau Jawa. Batara Guru kemudian mendirikan gunung yang cocok untuk mendirikan kahyangan baru. Gunung tersebut bernama Gunung Mahendra. Kahyangan baru pun berdiri dan diberi nama oleh Batara Guru, Kahyangan Argo Tumila. Batara Guru sendiri juga kesulitan untuk menangkap burung dara ciptaan Nabi Isa tersebut. Dalam keadaan terdesak inilah Batara Guru baru menyadari kesalahannya yang telah melanggar pesan Sang Hyang Padawenang untuk tidak mengganggu penduduk Bani Israel. Batara Guru merasa sangat berduka dan segera memerintahkan semua dewa dan bidadari untuk mengungsi meninggalkan kahyangan Tengguru. Para dewa lalu masuk ke dalam balai Marcukunda, sedangkan para bidadari masuk ke dalam balai Marakata. Batara Bayu yang perkasa lalu mengangkat kedua balai tersebut dan membawanya terbang sekencang-kencangnya ke arah timur dengan mengerahkan kekuatan angin. Setelah menyeberangi Samudra Hindia, Batara Bayu sampai di sebuah pulau yang membentang panjang dari ujung utara, barat, dan berbelok ke timur.
Pulau tersebut tidak lain adalah gabungan Sumatera, Jawa, dan Bali di masa sekarang yang saat ini masih satu kesatuan. Batara Guru lalu memerintahkan Batara Bayu untuk berhenti di Tanah Padang, di bagian Pulau Sumatera sekarang. Batara Wisnu memusnahkan Dara Berbisa. Setelah Batara Bayu menurunkan kedua balai, tak disangka burung dara ajaib masih mengejar dan kembali menyemburkan bisa panas ke arah para dewa dan bidadari. Batara Guru curiga melihat Batara Wisnu yang tetap segar bugar, sama sekali tidak terluka oleh semburan bisa panas tersebut. Batara Wisnu terpaksa mengaku bahwa ia diam-diam menjalin persahabatan dengan pendeta Usman Haji dari Bani Israel dan pernah bertukar ilmu dengan orang itu, sehingga ia mampu menangkal semburan bisa panas burung dara tersebut. Batara Guru sangat marah dan menuduh putra bungsunya itu telah berkhianat. Batara Wisnu berduka mendapat tuduhan demikian. Ia lantas mohon izin untuk maju menghadapi si burung dara. Batara Ramayadi melaporkan bahwa dirinya telah menyelesaikan sebuah senjata ampuh bernama Cakra Sudarsana. Senjata tersebut berwujud piringan bergigi hitam, yang kemudian dipinjamkan kepada Batara Wisnu atas izin Batara Guru. Batara Wisnu maju menerima Cakra Sudarsana, kemudian melemparkannya ke arah burung dara berbisa, sambil mengucapkan doa permohonan kepada Tuhan yang Maha Kuasa di dalam hati. Kali ini si burung dara tidak bisa lagi menghindar. Begitu terkena senjata Cakra Sudarsana, burung ajaib itu langsung hancur berkeping-keping menjadi bara api yang jatuh di kaki Gunung Merapi. Batara Guru sangat senang melihat keberhasilan Batara Wisnu dan meminta maaf atas tuduhan tadi. Ia juga menetapkan bahwa senjata Cakra Sudarsana mulai saat ini resmi menjadi pusaka pribadi Batara Wisnu. Batara Wisnu sangat berterima kasih dan menerimanya dengan sukacita. Para dewa terkena racun Calakuta. Tersebutlah seorang raja siluman bernama Dang Hyang Calakuta yang menguasai segenap hewan berbisa di kerajaan Wisabawana yang terletak di kaki Gunung Merapi. Ia sangat terkejut karena tiba-tiba saja ada sejumlah kepingan bara api yang jatuh menimpa tempat tinggalnya. Akibatnya terjadilah kebakaran hebat yang membuat banyak hewan berbisa anak buahnya tewas menjadi korban. Dang Hyang Calakuta sangat marah dan menyelidiki apa yang sebenarnya telah terjadi. Setelah mengetahui kalau bara api tersebut berasal dari bangkai burung dara yang dibunuh dewa, maka ia pun merencanakan pembalasan yang setimpal. Dengan kesaktiannya, Dang Hyang Calakuta lalu mencampurkan racun ganas ke dalam sebuah telaga jernih di kaki Gunung Merapi. Sementara itu, para dewa dan bidadari merasa sangat kehausan akibat dikejar-kejar burung dara berbisa tadi. Mereka lalu menemukan telaga jernih di kaki Gunung Merapi dan segera minum sepuas-puasnya dengan riang gembira. Sungguh aneh, begitu meminum air telaga itu, mereka semua langsung roboh tak sadarkan diri. Batara Guru yang belum sempat meminum air telaga tersebut segera melakukan penyelidikan. Setelah mengetahui kalau air telaga itu mengandung racun,
Maka ia pun menghirup habis racun dalam telaga tersebut dan menghentikannya di kerongkongan. Akibatnya, sejak saat itu Batara Guru pun memiliki leher belang biru sebagai cacat nomor 2, sehingga ia mendapatkan julukan baru sebagai Sang Hyang Nilakanta. Batara Guru kemudian menyembuhkan para dewa dan bidadari yang keracunan menggunakan Lata Mahusadi. Setelah sembuh dan bangkit dari sekarat, mereka dipersilahkan minum kembali karena air telaga saat ini sudah bebas dari racun. Batara Guru mengelilingi Pulau Panjang. Batara Guru kemudian bertemu dengan Dang Hyang Calakuta yang telah menebarkan racun di telaga tadi. Terjadilah pertarungan di antara mereka yang berakhir dengan kemenangan Batara Guru. Dang Hyang Calakuta mohon ampun dan menceritakan apa yang telah terjadi pada tempat tinggalnya di Wisabawana. Sehingga ia nekat melakukan pembalasan dengan meracuni air telaga yang hendak diminum para dewata. Batara Guru yang saat ini sedang mengalami masa prihatin, merasa tidak ada gunanya memperpanjang kesalahpahaman. Ia pun menerima permohonan ampun Dang Hyang Calakuta dan memintanya untuk menjadi pemandu jalan. Rupanya Batara Guru tertarik melihat Pulau Panjang tersebut dan ingin berjalan-jalan mengelilinginya. Dang Hyang Calakuta dengan senang hati mengantarkan Batara Guru memeriksa keadaan pulau dari ujung utara, barat menuju selatan timur. Pulau tersebut sangat indah dan subur, dengan gunung-gunung yang berbaris-baris, namun penghuninya hanya terdiri dari kaum pekasakan dan makhluk halus saja. Setelah selesai berkeliling, Batara Guru pun berterima kasih kepada Dang Hyang Calakuta dan mengangkatnya sebagai anggota dewata dengan bergelar Batara Calakuta. Batara Guru kemudian memberi nama Pulau Panjang tempatnya tinggal kini dengan sebutan Pulau Jawa. Batara Guru membangun Kahyangan Argotumila. Dalam perjalanan mengelilingi Pulau Jawa, Batara Guru tertarik pada sebuah gunung indah bernama Gunung Mahendra, yang pada zaman sekarang disebut Gunung Lawu. Ia merasa cocok berada di sana dan ingin membangun kahyangan baru sebagai tempat tinggal sementara. Kelak jika sudah aman, ia tentu akan kembali lagi ke Kahyangan Tengguru di pegunungan Himalaya. Dengan kesaktiannya, Batara Guru pun membangun sebuah kahyangan di puncak Gunung Mahendra tersebut, yang kemudian ia beri nama Kahyangan Argotumila. Setelah dirasa cukup, Balai Marcukunda dan Balai Marakata lalu ditempatkan di dalam kahyangan baru tersebut, sehingga pemandangan di Kahyangan Argotumila kini sama persis seperti pemandangan di Kahyangan Tengguru. Jaka Sengkala menjadi raja. Sementara itu di Kerajaan Surati, Prabu Iwasaka telah mendengar berita mengenai kepindahan Batara Guru ke Pulau Jawa karena dikejar-kejar burung dara berbisa ciptaan Nabi Isa. Prabu Iwasaka merasa sangat prihatin dan berniat menyusul ke sana. Ia pun kembali menjadi Batara Anggajali dan menyerahkan tahta kerajaan Surati kepada putranya, yaitu Jaka Sengkala. Jaka Sengkala menggantikan ayahnya menjadi pemimpin kerajaan Surati dengan bergelar Prabu Ajisaka.
Setelah upacara pelantikan putranya selesai, Bathara Anggajali kemudian melesat terbang menyusul Bathara Guru ke Pulau Jawa dan bergabung dengan para dewata di Kahyangan Argotumila. Setelah 15 tahun berkahyangan di Argotumila, Bathara Guru mendengar kabar bahwa Isa telah meninggal dunia. Ia pun mengajak semua dewa dan para bidadari untuk meninggalkan Pulau Jawa, kembali ke pegunungan Himalaya. Namun Kahyangan Tengguru rusak parah akibat serangan burung merpati ciptaan Isa dulu. Maka Bathara Guru pun membangun kahyangan baru di puncak lain Himalaya, yaitu di Gunung Kelasa. Kahyangan tersebut diberi nama Kahyangan Jonggring Salaka karena memancarkan cahaya berwarna keperak-perakan. Rahayu Sakung Dumadi, nuwun.